YouTuber Deddy Corbuzier sekarang lagi nuai masalah. Gara-garanya dia kemarin dalam salah satu acaranya di Close the Door itu menampilkan narasumber yang kontroversial. Dua orang cowok, pasangan gay. Nah, Deddy mewawancarai mereka, mengulik bagaimana sebetulnya kehidupan mereka. Cowok ini yang satu orang Indonesia, namanya Ragil, yang satu lagi warga negara Jerman katanya, dan dua-duanya pasangan yang saling jatuh cinta pada sesama jenis. Deddy mungkin cuma ingin memotret bahwa ini realita yang ada, tetapi masyarakat bisa berpersepsi bahwa dengan memotret ini seolah-olah menunjukkan pada masyarakat bahwa pasangan gay itu menjadi hal yang biasa. Iya sih. Kalau ketika gua nonton sebagian wawancara itu, gua mikir, Deddy ini berani banget ya. Tahu nggak? Dalam survei, itu isu tentang LGBT merupakan salah satu isu yang paling tidak disukai masyarakat Indonesia. Selain isu-isu yang lain, misalnya isu PKI, isu dan LGBT itu nomor satu posisinya. Paling tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi ketika Deddy Corbuzier menampilkan pasangan itu, reaksinya wah luar biasa. Tekanan terhadap Deddy luar biasa. Bahkan katanya sebagian subscriber Instagram atau subscriber YouTube-nya lari. Gua sih nggak punya opini spesifik tentang kondisi atau tentang wawancara itu. Yang ingin gue lihat adalah masyarakat kita. Tahu nggak sih sebetulnya kalau lo menonton TV setiap hari, kalaupun nggak terang-terangan itu pasangan sejenis atau apa, kan kita sering ngelihat artis-artis yang ya seolah-olah menampilkan simbol-simbol orientasi seksualnya pada sesama jenis. Coba deh lo nonton di TV-TV kita, banyak kan yang kayak gitu. Selama ini kita biasa-biasa aja tuh nonton mereka. Kita ngelihatnya sebagai sebuah hiburan dan lain-lain. Artinya apa? Kalau simbol-simbolnya ditampilkan, yang laki-laki pakai baju perempuan atau keperempuan-perempuanan, kemudian gayanya atau obrolannya nyerempet-nyerempet ke sana, kita bisa ketawa-ketawa. Tetapi ketika ditampilkan realita apa adanya, ada loh pasangan sejenis, pasangan gay, baru kita bereaksi luar biasa. Bukan cuma reaksi yang luar biasa, bahkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik sengaja mau spin isunya bahwa seolah-olah karena Deddy selama ini menyuarakan ide-ide tentang pluralisme, tentang toleransi, tentang inklusivitas, seolah-olah bahwa ini adalah program yang dirancang untuk mengkampanyekan LGBT. Ya nggak juga gitu sih. Seharusnya kita nggak harus ngelihat kayak gitu. Bahwa Deddy menampilkan realita di masyarakat itu satu kenyataan. Kenyataan lain bahwa sebagian masyarakat nggak suka atau muak dengan LGBT itu adalah hal lain. Tetapi semuak-muaknya masyarakat Indonesia, semuak-muaknya kita, ini tetap fenomena yang ada. Tetap ada di antara atau hidup di antara sebagian kita. Pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi persoalan ini. Kalau gua menilai masyarakat itu ada berbagai sikap. Ada yang terang-terangan menentang secara keras, mengkafir-kafirkan, meneraka-nerakakan langsung. Ada juga yang menentang, tapi juga tidak mau menunjukkan penentangannya secara keras, ketidaksetujuannya. Ada yang mengatakan LGBT juga manusia, gitu. Sehingga dalam tanda kutip mau memaklumi. Ada juga yang, oh kita sudah biasa aja soal orientasi seksual itu adalah soal personal. Terserah saja. Beragam pandangan ini bercampur menjadi satu di Indonesia. Gua dalam posisi apa? Gua dalam posisi kalau gua pribadi, gua cowok, gua normal, gua melihat bahwa itu adalah fenomena
pengecualian. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang terkecualikan. Dalam ilmu pengetahuan kan juga ada itu kan. Ada error. Dalam segala sesuatu pasti ada hal yang error. Ada yang terkecualikan. Nah, teman-teman yang mungkin punya orientasi seksual berbeda ini memang adalah teman-teman dalam masyarakat terkecualikan. Nggak umum. Bukan hal yang umum. Yang sering jadi masalah adalah ketika teman-teman yang terkecualikan ini memaksa masyarakat untuk dipandang bahwa mereka juga bukan terkecualikan. Orientasi seksual yang ke sesama jenis itu pingin diakui sebagai hal yang normal. Nah, ini yang akan terjadi perbenturan ke masyarakat. Kalau lo lihat misalnya ada cowok badannya keker, ada bulu-bulu di dagunya, kumisan, tetapi ke mall pakai gaun warna pink, pakai sepatu bling-bling, terus kemudian orang ngelihat dengan perasaan gak enak atau dengan perasaan aneh, itu kan wajar karena memang tampilnya aneh. Jangan juga mau bilang, lo jangan ngelihat kayak gitu dong, itu namanya melecehkan, ini kan hak pribadi. Ya nggak bisa juga kalau seandainya teman-teman pembela LGBT mau dianggap seperti itu. Tetapi ketika orang-orang ini memberangus, memusuhi, bahkan merusak, menghancurkan, berhak menumpahkan darahnya, itu juga nggak benar. Jangan juga. Karena setiap manusia dilindungi haknya oleh undang-undang. Hak untuk hidup, hak untuk berekspresi tetap dilindungi undang-undang. Kalaupun ekspresinya berbeda, yang punya ekspresi harus sadar mereka berbeda dan teman-teman lain atau orang-orang lain ketika memandang berbeda, ya biasa saja. Asal jangan mengintervensi atau melakukan kekerasan atau mencaci maki atau menjudge dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang kejam. Gua jujur saja, memandang fenomena ini kadang-kadang memang membingungkan. Kenapa? Dunia ini sedemikian mungkin ya, fenomena ini kan bukan fenomena baru. Kitab suci misalnya sudah bercerita pada zaman Nabi Lut dulu kan. Itu saja menandakan bahwa ini bukan fenomena yang muncul tiba-tiba. Fenomena sejarah yang terus berulang sampai sekarang. Artinya apa? Artinya memang ada kelompok yang tidak tumbuh sebagaimana kelompok lainnya. Dia ada dalam wilayah pengecualian. Nah, kadang-kadang hal yang berbeda ini yang menjadi masalah sensitif. Dan di Indonesia tampaknya soal-soal seperti ini bukan menjadi pembicaraan yang disukai sebagian masyarakat. Karena dalam survei tadi, isu LGBT merupakan isu nomor satu yang tidak disukai oleh masyarakat. Jadi karena ini isu nomor satu, wajar saja ketika Dedi yang menampilkan pasangan LGBT atau pasangan gay dalam wawancaranya menimbulkan reaksi yang luar biasa sampai ada yang melintir-melintir. Kalau gua menempatkan wawancara itu biasa saja, itu fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita juga harus jujur, ada fenomena itu di masyarakat kita. Kejujuran itu penting. Kalau mau melihat ini sebagai sebuah penyimpangan, atau kalau gue nggak nyebutnya penyimpangan, gue nyebutnya pengecualian, dan kita yang pertama-tama harus kita akui adalah, iya, itu ada di antara kita. Ketika kita tidak mau mengakui keberadaannya, jangan salahkan kalau kemudian populasinya terus meningkat. Akui keberadaannya lalu dicarikan jalan keluar. Kalau memang itu dianggap masalah. Kalau itu nggak dianggap masalah ya sudah, biarkan. Sepanjang tidak ada persekusi, sepanjang tidak ada penghakiman di luar hukum formal, sepanjang tidak ada pelecehan atau tidak ada tindakan-tindakan kekerasan, setiap orang berhak punya persepsi sendiri-sendiri tentang sebuah peristiwa. Kalau ada orang yang tidak suka LGBT, dia bukan orang yang tidak toleran. Dia mungkin tetap toleran, tapi ketidaksukaannya nggak bisa kita ubah. Kalau ada orang yang setuju LGBT, bukan berarti dia adalah
apa, pemikir atau katakanlah penganut hal yang bebas, seks bebas. Bukan begitu. Dia mungkin punya pikiran yang berbeda. Tetapi ketika diekspresikan dalam kehidupan masyarakat, berkomentar, bertindak, melakukan tindakan-tindakan yang jelas, itu ada konsekuensinya. Nah, ketika Dedi mengekspresikan bahwa dia ingin melihat fenomena LGBT ini sebagaimana adanya, sebagai realita publik, ya akhirnya mengundang kontroversi dari mana-mana. Karena mengundang kontroversi dari mana-mana, akhirnya video itu diturunkan, di take down oleh Deddy Corbuzier. Gua melihatnya ya biasa-biasa saja, seru-seru aja bahwa ada yang membuka kenyataan dan ada yang tidak mau melihat kenyataan. Bicara soal LGBT, gue ingat satu nasihat dari buku yang gue baca. Nasihat ini disampaikan kepada pasangan gay. Katanya, buat pasangan gay, jangan sering-sering minum jamu sari rapet. Karena akan beresiko kena sembelit. Saya Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.